Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ferdi dengan materi yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, Pak Ferdi akan menyampaikan materi anti narkoba. Terima kasih Miss Il atas kesempatan yang diberikan. Baik anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu narkoba? Nah, seperti yang sudah tampak pada slide yang Pak Ferdi tampilkan, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Jadi narkoba itu bukan satu benda, tapi merupakan nanti rangkaian banyak benda yang ada di dalamnya. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ada singkatan yang kedua ya, yang diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi harus kalian pertama tadi ini, yang kedua ini. Yang ketiga yaitu istilah narkoba atau nafza ini mengacu sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Jadi kalau kalian minum atau makan sesuatu yang di situ adalah memiliki candu, ini adalah masuk kategori yang namanya narkoba atau nafza. Ya, jadi kalau ada kecenderungan kita makan atau minum sesuatu tersebut ternyata memiliki kecenderungan seterusnya gitu ya. Nah, candu gitu ya. Nah, ini berarti mengandung yang namanya narkoba. Selanjutnya, menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien atau hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Jadi kalau kalian yang misalnya laki-laki dulu yang pernah hitan gitu ya, yang waktu masih kecil, nah sebelum dilakukan hitan kalian dibius namanya gitu ya, supaya tidak terasa sakit ketika dipotong kulit luar dari, nah itu ya. Nah itu juga menggunakan yang namanya narkoba, tapi kebanyakan sekarang narkoba itu tidak digunakan hanya di dunia kesehatan, disalahgunakan untuk dikonsumsi. Ini yang jangan sampai kita menggunakannya gitu ya. Selanjutnya, namun kini pemanfaatan ini disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian di luar batas dosis atau overdosis. Nah, kita ketahui kalau kita lihat berita gitu ya, banyak masih anak-anak yang masih kecil sudah menggunakan narkoba. Nah, jangan sampai kita siswa SMP Nusantara ini menggunakan narkoba. Selanjutnya, narkoba atau nafza ini merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf, pusat atau otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan fungsi sosial. Nah, jadi anak-anak gangguan fisik ini misalnya kalian adalah susah yang namanya tidur gitu ya, misalnya badannya lemas gitu ya, merasa capek yang keterus-terusan begitu ya. Psikis jiwa, nah suka marah-marah gitu ya, marah tidak ada jelas ya, nggak jelas gitu marahnya. Selanjutnya yaitu karena itu pemerintah memberlakukan undang-undang. Nah ini ada aturannya ya. Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba yaitu UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Nah, jadi kalau kalian kedapatan terkena narkoba ya, ini nanti akan dijerat oleh undang-undang yang sudah buat oleh pemerintah. Nah, seperti tadi yang sudah Pak Ferdi singgung, jadi narkoba ini tidak ada yang namanya positifnya, kecuali kalau di dunia kesehatan. Kalau di dunia kesehatan karena untuk pengobatan, ini dampaknya positif. Tapi kalau di luar kesehatan, kalau kita yang menggunakan, nah ini menjadi hal yang negatif. Apa saja Pak yang merupakan dampak negatif penyalahgunaan narkoba? Yang pertama adalah perubahan dalam sikap perangai atau kepribadian. Tadi yang saya sudah Pak Ferdi contohkan, misalnya yang menggunakan narkoba ini suka marah, nggak jelas gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya.
marah-marah. Nah, ini termasuk penyalahgunaan narkoba yang ketika konsumen atau orang yang mengkonsumsi narkoba ini akan mengalami dampak yang pertama ini. Yang kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Nah, jadi anak-anak kalau di antara, ya semoga kita tidak sampai ya, yang misalnya kok sampai mengkonsumsi narkoba ini pasti anaknya tidak suka yang namanya masuk sekolah, sering bolos. Nah, berarti nanti kalau ada temannya yang sering bolos, ditanya gitu ya, pakai narkoba ya gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah kedisiplinan. Masuk sekolah tapi sering telat gitu ya. Masuk sekolah tapi jarang mengerjakan PR. Nah, ini merupakan juga tanda-tanda yang namanya anak ini mungkin menggunakan narkoba. Yang ketiga adalah mudah yang namanya tersinggung, cepat marah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 1 ini. Ya. Sikapnya berubah, sifatnya berubah gitu ya. Yang keempat adalah sering menguap, mengantuk, malas. Nah, ini perlu diantisipasi ya. Kalau kita tanda dari salah satu mengkonsumsi narkoba itu nanti sering di kelas itu ternyata menguap, ngantuk, malas gitu ya. Tuh. Yang kelima adalah tidak mempedulikan kesehatan diri. Jadi kalau Pak Ferdi pernah melihat berita di televisi atau di koran, orang yang sering mengkonsumsi narkoba itu sering menyakiti dirinya sendiri. Dipotong gitu ya, tubuhnya gitu ya. Kalau keluar darah gitu, itu malah mereka tidak merasa sakit. Malah merasa puas gitu ya. Nah, kita saja kadang kalau misalnya kena jarum gitu ya, kita ketika menjahit gitu aja rasanya sakit. Nah, kalau orang pengguna narkoba ini yang namanya menyakiti dirinya tidak merasa sakit, malah seneng gitu ya, puas gitu. Nah, kalau kalian kok mendapati orang yang seperti ini, nah hati-hati ya, jangan nanti bisa terpengaruhi gitu ya. Yang keenam, suka mencuri untuk membeli narkoba. Karena narkoba ini tadi sifatnya adalah candu gitu ya. Jadi mencuri pun menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa dilakukan oleh pengguna narkoba gitu ya. Yang ketujuh adalah menyebabkan kegilaan, paranoid, bahkan kematian. Nah, ini yang paling parah ini. Kita akan menjadi gila bagi pengguna narkoba, naudzubillah gitu ya. Dan yang paling naudzubillah adalah yang mengkonsumsi narkoba ini menyebabkan kematian. Nah, jangan sampai ya di antara kita sampai mengkonsumsi yang namanya narkoba ini. Nah, bagaimana penyebaran narkoba di kalangan anak-anak dan remaja? Di Indonesia, perkembangan pecandu narkoba ini semakin pesat. Para pecandu narkoba pada umumnya berusia 11 sampai 24 tahun. Nah, berarti kalau 11 itu kalau usia sekolah kira-kira kalian masih duduk di bangku kelas 4. Nah, kelas 4 SD atau MI sudah mulai menggunakan narkoba. Nah, ini jangan sampai naudzubillah. Kalau kalian mungkin sekarang usianya kira-kira 12 sampai 13 tahun gitu ya. Nah, artinya usia tersebut adalah usia produktif atau usia pelajar. Nah, usia SD atau MI 24 tahun itu ya kira-kira kalian masuk usia kuliah gitu ya atau sudah lulus. Nah, selanjutnya pada awalnya pelajar ini mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Nah, hati-hati. Ayo, ya biasanya yang laki-laki merokok, tolong mulai sekarang masuk SMP Nusantara tidak lagi merokok. Ya, tidak lagi merokok. Ini ya, di materi Pak Ferdi adalah narkoba ini dimulai dengan merokok. Karena merokok ini adalah sifatnya candu. Merokok 1 batang, kurang 2 batang, 3 batang, 4 batang, dan seterusnya. Sampai tidak bisa yang namanya menghentikan yang namanya rokok. Naudzubillah ya. Ayo tolong, jadi yang sudah barangkali terlanjur merokok kemarin ketika belum masuk di SMP Nusantara ini, nah sekarang dihentikan, mulai sekarang dihentikan ya. Nah, karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Nah, kalau kalian sudah menganggap rokok itu adalah hal yang wajar, nah ini nanti kalian akan meneruskan kebiasaan yang namanya merokok tidak istilahnya ada kecenderungan bisa menggunakan yang namanya narkoba. Selanjutnya adalah dari kebiasaan inilah pergaulan terus-menerus
apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu menjadi mengalami ketergantungan. Nah, makanya yang namanya narkoba diawali dari rokok, jangan sekali-kali mencoba yang namanya rokok. Gitu ya. Nah, bagaimana upaya yang namanya mencegah yang namanya penyalahgunaan narkoba? Nah, upaya pencegahan yang terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi orang tua, guru, masyarakat, termasuk kalian gitu ya, harus mencegah yang namanya narkoba ini. Jangan sampai kalian mencobanya gitu ya. Tadi awal dari narkoba tadi apa? Rokok. Nah, ya, jangan dicoba. Nah, langkah yang pertama yaitu mengikut sertakan keluarga. Banyak penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sikap orang tua memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan akan menggunakan narkoba pada anak-anak. Jadi, di sini adalah keluarga kalian, ayah ibu kalian sudah mencontohkan yang baik. Tidak ada yang menggunakan narkoba. Nah, kalian harus mencontoh mereka. Gitu ya, harus mencontoh mereka. Strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orang tua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Gitu ya. Jadi di rumah harus yang namanya orang tua terlebih dahulu mencontohkan, jangan sampai menggunakan yang namanya narkoba. Yang kedua, dengan menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba. Mengirimkan pesan yang jelas, tidak menggunakan, membutuhkan konsistensi sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwa narkoba itu salah dan mendorong kegiatan-kegiatan anti narkoba di sekolah. Jelas. Jadi pada kegiatan MPLS ini sudah sangat tepat anak-anakku bahwa yang namanya narkoba itu tidak boleh yang namanya masuk di lingkungan yang namanya sekolah. Apalagi di SMP Nusantara ini sudah jelas bahwa kedapatan ada anak yang menggunakan narkoba itu akan dikenakan sanksi. Ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan orang tua, orang dewasa dan anak-anak. Nah, pendekatan ini adalah mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi interaksi personal antara orang dewasa dan remaja, dengan demikian mendorong orang dewasa menjadi model yang lebih berpengaruh. Jadi kita lihat lingkungan sekitar kita, tentu banyak hal yang positif yang bisa kita contoh. Yang negatif-negatif tidak perlu dicontoh anak-anakku. Jadi kalau di lingkungan sekitar kalian ada yang merokok, ya tidak usah dicontoh. Ya, tidak usah dicontoh. Nah, itu materi yang bisa Pak Ferdi sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga yang Pak Ferdi sampaikan hari ini bermanfaat. Pak Ferdi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.